Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai, Pawarta ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya ialah keragaman bahasa. Pawarta ingin bertanya dulu kepada kalian anak-anak pintar. Pernahkah kalian mendapatkan bantuan dari orang lain? Nah, apa yang akan kalian lakukan pada saat kalian mendapatkan bantuan dari teman kalian tersebut? Tentu saja, kita harus mengucapkan terima kasih. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ucapan terima kasih dalam bahasanya masing-masing. Antara lain, suku Sunda mengucapkan hatur nuhun, suku Jawa matur nuwun, suku Minang tarimo kasih, suku Batak mulyate, suku Madura sakalangkong, suku Toraja mengucapkan kurusumanga, sedangkan suku Kutai makase, suku Sasak menyebutkan tampiase, suku Aceh mengucapkan torimong gasebe, suku Maumere panggawang, sedangkan suku Bali mengucapkan matur suksma, dan suku Papua mengucapkan amanai. Tahukah kalian anak-anak pintar? Lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, hanya 652 bahasa daerah yang bisa dipetakan dan diverifikasi oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rentang waktu dari tahun 1991 hingga tahun 2017. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Minang, dan bahasa Bali merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur lebih dari 1 juta orang. Di antara sekian banyak bahasa daerah tersebut, ada juga bahasa daerah yang terancam dan bahkan sudah punah. Dilansir dari Kompas Online, berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Kebudayaan RI, sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, di Indonesia ada 11 bahasa daerah yang punah. Ke-11 bahasa daerah tersebut, 1 dari Papua Barat, 1 dari Papua, dan 9 lainnya dari Maluku. Berikut ini ke-11 bahasa daerah yang sudah punah tersebut. Yang pertama, bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, bahasa Kajeli atau Kayeli dari Maluku, bahasa Piru dari Maluku, bahasa Moksela dari Maluku, bahasa Palumata dari Maluku, bahasa Ternateno dari Maluku Utara, kemudian bahasa Hukumina dari Maluku, lalu bahasa Hoti dari Maluku, bahasa Serua dari Maluku, dan bahasa Nila dari Maluku. Faktor penyebab punahnya bahasa daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Penduduk yang berpindah wilayah otomatis akan melakukan penyesuaian bahasa dan tidak memakai bahasa daerahnya.
Yang kedua, kebiasaan generasi muda menggunakan bahasa asing karena pengaruh dari media massa. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah. Yang keempat, kurangnya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang kelima, kurangnya penanaman penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga sebagai lingkungan utama dan pertama. Yang keenam, kurangnya minat generasi muda terhadap budaya leluhurnya. Yang ketujuh, pernikahan campuran antar suku bangsa. Ketujuh faktor tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah, sehingga lambat laun bahasa daerah tersebut akan mengalami kepunahan. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah punahnya bahasa daerah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. Yang kedua, membiasakan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Ketiga, membuat program berbahasa daerah selama sehari di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan, serta perusahaan. Yang keempat, mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Dan yang kelima, mewajibkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, dari provinsi manakah kalian berasal? Nomor 2, bahasa apa yang digunakan di provinsi tersebut? Nomor 3, hal apa yang harus kalian lakukan untuk melestarikan bahasa daerah tersebut? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, sekarang mari kita baca bersama teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Dari teks bacaan tadi, kita dapatkan beberapa informasi yang menjadi sumber pengetahuan baru bagi kita. Antara lain, yang pertama, negara dengan jumlah bahasa terbanyak adalah Papua Nugini, disusul oleh negara Indonesia di posisi kedua. Yang kedua, persebaran bahasa berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Pulau yang penduduknya banyak, jumlah bahasa daerah yang digunakan justru sedikit. Sedangkan pulau dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa daerah yang banyak. Ketiga, bahasa daerah di Indonesia terancam punah dikarenakan penduduk sekitarnya jarang menggunakan bahasa setempat. Mereka biasanya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia agar bisa bercakap dengan orang lain.
Dari sekian banyak bahasa daerah tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita cari tahu bahasa daerah apa saja yang ada di masing-masing pulaunya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Di Sumatera ada bahasa Batak Alas, bahasa Batak Simalungun, Aceh, kemudian Kerinci, Komering, Gayo, Batak Angkola, Batak Dairi, Pakpak atau Singkil, Haloban, kemudian bahasa Musi, bahasa Minangkabau, Mentawai, Lampung Api, Melayu Jambi, Batak Karo, Rejang, Melayu, kemudian bahasa Kubu, Batak Toba, Simele, Lekon, Lubu, Batak Mandailing, Nias, Enggano, Bangka, dan Lampung Nyok. Kita lanjut ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada bahasa Betawi, Baduy, Sunda, Indonesia Peranakan, bahasa Madura, bahasa Kawi, bahasa Jawa, bahasa Kangean, bahasa Osing, hingga bahasa Tengger. Berikutnya Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ada bahasa Bali, bahasa Kavoa, bahasa Bunak, bahasa Keo, bahasa Lembata Barat, bahasa Bima, Adang, Sasak, Adonara, Blagar, Hamap, Bengkala, Ileape, kemudian bahasa Kemak, Lama, Kamang, Kedang, Kebola, Bilba, Kepo, Lemah Holot, kemudian bahasa Alor, bahasa Lamatuka, bahasa Helong, bahasa Amarasi, bahasa Dengka, bahasa Kambera, bahasa Komodo, bahasa Kula, bahasa Anakalangu, bahasa Lemboya, bahasa Laura, bahasa Kui, dan bahasa Keloy, Abui, Dao, Kodi, Ende, Dela, Oinale. Selanjutnya ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada bahasa Banjar, bahasa Kayan Wahau, Dusun Witu, Bukat, Embaloh, Bidayuh Bukar Sadong, Benyadu, Bekati, Bakati, Bahau, Basap, Burusu, Dusun Malang, Kayan Musang, Hofongan, Iban Bolongan, Rara, Kayan, kemudian Ampanang, ada Kayan Mandalam, ada Kelabit, Bakumpai, Bidayuh Biatah, Bukitan, Kayan Mahakam, Kayan Sungai, Jangkang, Dusun Deyah, Kembayan, Bekati Sara, hingga Aoheng. Nah, anak-anak pintar, di Pulau Sulawesi juga terdapat banyak bahasa daerah. Antara lain ada bahasa Bugis, kemudian Daka, Cia-cia, Bungku, Bentong, Bambam, Balantak, Bajau Indonesia, Andio, Banggai, Bintana, Budong-budong, kemudian ada bahasa Buol, Dampelas, Enrekang, Kaili, Kaidipang, Duri, Bonerate, Behoa, Balaesang, bahasa Bahon Suai, kemudian Arale, Tabulahan, Bantik, Boano, Campalagian, Gorontalo, Dondo, Bolango, Batui, Bada, Baras, Bobongko, hingga Busoa. Lalu di Pulau Maluku ada bahasa Alune, Dai, Galela, Hukumina, Ibu, Hoti, Pordata, Babar Utara, Aputai, Ambelau, Banda, kemudian Damar Barat, Hulung, Huaulu, Ili Uun, kemudian bahasa Haruku, bahasa Buru, Babar Tenggara, Asilulu, Amahai, Boano, Dawera Dawelor, kemudian bahasa Gam Konora, bahasa Gebe, Hitu, Hororuru, Gopa, Gorap, Emplawas, Buli, Bobot, Benggoy, Batulei, Barakai, Damar Timur, Gane, Geser Gorom, Elpa Putih, Dobel, hingga bahasa Bati. Terakhir, Pulau Papua. Di Pulau Papua ada bahasa Asmat, bahasa Airo, bahasa Aki, bahasa Awiyu, Ansusu, Ambai, bahasa Babe, Ayamaru, kemudian Foya, Kawansu, Inanwatan, Kendat, kemudian bahasa Dem, Kayagar, Kimaan, Dani, Citah, Auyi, Baburiwa, kemudian bahasa Dabu, Amung, Akuakai,
bahasa Abrab, bahasa Agu, hingga bahasa Airoran. Nah, anak-anak pintar, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan, pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut. Tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa kalian gunakan dalam komunikasi di keluarga kalian. Tuliskan 10 kosakata bahasa daerah tersebut beserta arti dalam bahasa Indonesianya. Tuliskan di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pawarta, jangan malu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kalian pada saat berbicara dengan orang-orang yang mengerti bahasa tersebut. Karena kitalah yang bertanggung jawab akan kelestarian bahasa daerah tersebut. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.